Maaf ya Pak Kiai, ingin bertanya, ada pertanyaan juga nih yang jadi pertanyaan saya. Kata Pak Kiai kan sholat itu, selawat itu kan wajib di dalam sholat. Loh, jadi para malaikat dan Allah itu bagaimana berselawatnya Pak Ustadz? Mereka kan nggak sholat ya kan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Jadi gini ya, mafhumnya begini. Kalimat perintah itu ada kalimat perintah yang murni, ada kalimat perintah yang tidak murni. Contoh yang tidak murni bagaimana? Waqimus sholatu atu zakah. Itu contoh yang murni. Maka sholat wajib, membayar zakat wajib. Itu fi'il amr yang murni. La contoh innallaha malaikatu yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat. Nah, ini kan udah kalimat anjuran. Kemudian solawatlah kalian terhadap baginda Nabi Muhammad. Salatu minallahi ala rasuli, solawat dari Allah terhadap rasulnya, rahmatu waridwan. Itu sebuah rahmat dan sebuah keridhaan. Ausana'u alaihi indal malaikah, dan memuji kepada beliau di sisi malaikat, wa ta'dimuhu, dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Kemudian selawat dari malaikat ad-du'a wal istighfar. Malaikat berdoa, malaikat beristighfar dengan adanya selawatnya malaikat terhadap baginda Nabi Muhammad. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa minal mu'min ad-du'a wa tadarru. Kemudian selawat dari orang-orang yang beriman, yaitu sebuah doa, yaitu sebuah tadarru terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mentingkatkan tinggi kehendaknya, wa yarfa'u qadrahu, dan menjunjung tinggi kadar daripadanya. Itu diantaranya. Jadi jangan dimaknai bagaimana dengan Allah nggak sholat, bagaimana dengan malaikat nggak sholat. Bukan seperti itu. Sholawat itu kan di sholat ada. Yang di sholat itu wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wajib. Kemudian kita sholawat di luar sholat itu hukumnya sunnah atau anjuran atau bagaimana ya. Aneh pun ya sholawat. Aneh pun sehari-hari tidak lepas daripada sholawat. Tapi memaknai sholat wajib enggak gitu. Di dalam riwayat para ijma, para ulama ya, mengatakan bahwasanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di dalam at-tahiyatul terakhir itu hukumnya wajib. Andaikan tidak tahiyat, andaikan tidak sholawat di tahiyat tersebut, maka tidak ada hukum tahiyatu. Maka dari balik itu di situ bahwasanya sholawat itu wajib. Kemudian ya, kalau kita pahami tentang masalah sholawat itu wajib di luar sholat, lantas bagaimana kita yang sedang ngobrol damai santai, kemudian tidak terbesit di dalam pikirannya tentang masalah sholawat, berarti itu berdosa dong. Kita pahami bahwasanya ta'rif daripada wajib sendiri itu perkara yang dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Berarti tatkala kita mewajibkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, tatkala itu pula saat kita tidak bersolawat maka kita berdosa. Mau Anda seperti itu? Bedakan wajib secara syar'i dan wajib secara kebutuhan dong. Makan itu ya mubah, paham? Jadi makan apa saja kita diperbolehkan kecuali yang tidak dilarang oleh syariat. Di antaranya B2 sama anjing, itu di antaranya. Anda pahami dulu mana yang syar'i, mana yang secara logot. Secara syar'i itu bahwasannya makan nggak wajib. Nyatanya kalau puasa kita nggak makan nasi, sekarang aja nggak makan nasi. Lu antum ini bahaya ini. Antum sekarang makan nasi nggak? Makan itu makan nasi itu makan makanan pokok. Kalau nggak makan lemas. Begitu maksudnya. Mana ada syar'i itu mengatakan bahwasanya makan nasi. Terus bagaimana orang-orang di sono di Timur Tengah makannya kurma kadang, gandum, nggak nasi, berdosa itu berarti. Lu Anda mengatakan makan nasi wajib, cemana yang ini logikanya? Pak Kiai, emangnya kalau makanan itu tidak termasuk kebutuhan?
Lalu mengapa jika dianjurkan selawat itu Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi dan diperintahkan kepada orang-orang beriman berselawat kepada Nabi? Gimana tuh Pak Kiai? Makanan itu ada kalanya makanan primer, ada makanan sekunder, ya. Jadi tentang bab masalah makan itu mubah. Mau makan mau tidak itu nggak masalah. Itu tentang masalah bab makan hukum secara syar'i. Kenapa? Ya lihat aja. Kalau makan nasi itu menjadi wajib, ya tentu seluruh penjuru dunia harus makan nasi. Indonesia menjadi negara sugih, negara kaya karena pengimpor atau pengirim beras-beras kepada negara Eropa, kepada negara Timur Tengah dan negara-negara yang lain itu. Jadi jangan dipahami makanan pokok itu dimaknai wajib. Oke. Loh kan puasanya cuma 1 hari Pak Kiai. Kalau puasanya 1 bulan gimana tuh? Nah kalau aneh wajib makan nasi Ustadz. Kalau aneh makan seperti orang Arab kayaknya nggak bisa Ustadz. Pak Kiai. Aduh santai aja Pak Kiai, santai aja. Kita sampai-sampai ketawa ya kan. Jangan terlalu tegang. Nih, aneh kutip ilmuwan dari kelas dunia. Ajaba i'lam wafaqakallahu ta'ala anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam mujma'un ala talabihi bil kitabi wa sunnah wujuban wa istihbaban. Amma wujuban fa indana fi tashahudil akhir wa inda kulli ma dzukira zahaba ilaihi min al-a'immati dhahib. وفي كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره حكه أزم خشري وكذا حكى أنه تجيب في كل دعاء وأما استتابها فلا كلام فيه ولكنها تتأكد في موادئ منها أكيب الأذان ومنها أول الدعاء وأوسطه وأخيره ومنها أكيب دعاء القنوت ومنها عند دخول المسجد وخروج منه ومنها في صلاة الجنازة ومنها عند التلبية وعند الصفا ومروة ومنها عند الإجماع والتفارق ومنها عند الصبح والمساء ومنها عند الوضوء ومنها عند النتين الأذان ومنها عند نسيان شيء ومنها عند زيارة القبر الشريف. اعلم أن الآتي به على قصد تعظيمه صلى الله عليه وسلم أو تبارك بها ودافع غضب من غضب أو إغاظة منافق أو كفر أو دفع ضرر عيد فهذا كله مستحب لا نعلم في خلاف. Ini ilmuwan yang mengatakan bahwasannya tentang masalah ayat innallah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima yang diambil dari kitab dan hadis itu bermakna wujuban wa istihbaban, bermakna wajib dan bermakna sunnah. Yang wajib di mana? Saat tasyahud akhir. Wa inda kulli ghairiha, maka ketika di selain tasyahud akhir maka ada hukum sunnah. Di antaranya itu tadi ketika duduk baca sholawat, kemudian ketika akan doa sholawat, ketika selesai doa sholawat, tengah-tengah doa sholawat, ketika akhir daripada kunut ya itu hukumnya sunnah juga sholawat. Inda dukhul masjid, saat masuk masjid, wa khuruju minhu dan saat keluar daripada masjid pun sunnah sholawat. Wa min hafi sholatil jinazah, dan di saat ia akan melaksanakan daripada sholat jenazah ya maka sunnah untuk sholawat. Wa minha inda talbiyah, dan saat ia akan membaca talbiyah labbaik Allah maka disunahkan untuk sholawat. Wa inda sofa wal marwah, dan di saat ia berada di gunung Sofa dan gunung Marwah sunnah. Wa indal ijma, dan di saat akan ada perkumpulan dan di saat akan ada perpisahan daripada perkumpulan itu ada hukum sunnah untuk sholawat. Singkatnya ya,
au daf'i dururi ainin ain fahada kulluh, maka semua daripada keterangan itu mustahabun, itu dihukumi sunnah, la na'lamu fi khilafun, dan tidak aku tahu tentang masalah perbedaan tentang masalah sholawat di luar akhir daripada doa tasyahud akhir. Nggak ada itu. Ilmuwan ini kelas tinggi, Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan ayat tentang selawat itu, Pak Kiai? Kan di situ kan memerintahkan orang-orang beriman berselawat, ya ayyuhallazina amanu sallu, ya kan? Ada perintah di situ, ya kan, untuk orang-orang beriman. Apakah itu khusus untuk orang-orang yang beriman-iman aja tuh, Pak Kiai? Jadi kalau menurut aneh, Pak Kiai, itu khusus untuk orang-orang yang beriman aja kali ya, kayaknya gitu, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Kan tadi bilang perintah itu perintah yang wajib ya, di saat ia tasyahud akhir di dalam sholat fardu. Adapun sholawat di luar itu maka hukum sunnah hukumnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Siapa sih yang ingkar dengan pendapatnya beliau? Beliau mengatakan seperti itu dari ilmuwan, bukan daripada narasi saya. Saya hanya bisa mengutip dari ilmuwan kelas dunia. Jadi bukan sembarang narasi yang aneh sampaikan. Oh iya, berarti aneh udah paham ini. Ini kan menurut penjelasannya dari Imam Syafi'i, kamu gitu ya, Pak Kiai ya. Saat sholat wajib kita membaca salawat, kami itu. Kalau di luar sholat ya mau dibaca apa kagak, nggak masalah.